Nah, oke, teman-teman, saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas updatean mengenai Ole Romeni. Ya, memang betul. Kemarin sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir, bahkan ya sebelum salaman ya 2 hari yang lalu sudah saya bahas kalau dia sudah di Jakarta. Dan ternyata betul, teman-teman. Ya, inilah kalau kita selalu update pemain keturunan, kita pasti tahu apakah ini benar-benar fix atau tidak. Jadi sangat bersyukur sekali saya memiliki ya penonton seperti kalian semua yang selalu stay di channel ini untuk tetap ya mengingatkan saya untuk membahas mengenai pemain keturunan. Dan kabar terbarunya ya, Ole Romeni ini ya akan segera ya diproses dan paling lambat itu bulan 12. Nah, ini artinya ya saya melihat di sini ada poin positif. Dengan cepatnya ya proses Ole Romeni artinya dia akan juga ya cepat bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai Ole Romeni dan ini ada kabar terbaru dari timnas Indonesia ya yang setelah lawan Arab Saudi ini akan ya ini saya sudah mendapatkan info ya akan melakukan TC ya untuk membangun chemistry lagi. Nah, ini menjadi modal yang sangat bagus. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, khusus untuk hari ini parfum ini ya, beli satu dikirim 4. Jadi kalau kalian beli satu nanti akan dapat 4 botol ini, teman-teman. Ini parfum premium, ketahanan wanginya ini 10 hingga 20 jam. Jadi saya sangat rekomendasikan karena spesial timnas ya. Ini harganya lagi promo dan beli satu dapat 4. Yang mau kalian langsung garcepin ya, di pojok kiri bawah kalian jeda videonya sebentar, kemudian kalian klik produknya, kemudian kalian ambil promonya dengan checkout. Nah, oke, kita langsung membahas ya mengenai Ole Romeni. Kalau dilihat saat ini memang betul Ole Romeni bisa dikatakan sebagai pemain yang memang saat ini menjadi kebutuhan untuk timnas Indonesia di lini striker. Ya, tak terlepas kemarin ketika melawan Jepang ya, Ragnar Ratmangon kurang begitu klinis ya, dan juga Rafael Strike ketika mendapatkan umpan dari Kevin Dix ya kurang begitu cepat, 1 detik saja ya, sehingga kurang bisa ya untuk memaksimalkan bola. Artinya walaupun kita superior ketika melawan Bahrain ya dengan striker kita yang sangat bagus, tapi ketika melawan tim-tim besar sepertinya itu belum teruji. Maka dari itu kalau dilihat ya sosok Ole Romeni ini ya, dia bisa di posisi sayap kanan ya, sayap kiri, kemudian dia juga bisa second striker dan juga bisa striker murni ya. Dan yang sangat luar biasa ya di musim ini bersama FC Utrecht ya, dia sudah bermain 11 kali dari 13 penampilan itu di Eredivisie dan dia selalu menjadi starter. Ini membuktikan bahwa kualitas dirinya itu sangat diacungi jempol. Usianya relatif muda, 24 tahun, artinya ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ini lagi-lagi nonton, kalau dilihat ya saat ini Ole Romeni ini akan diproses ya bebarengan dengan 2 pemain, yakni John Mark dan juga Tim Gaipans. Artinya kalau dilihat dari skema proses naturalisasi ini memang dipercepat karena Januari ya Piala Asia U21 itu akan dimulai ya, dan juga ya di pertengahan Februari itu nanti akan mulai start ya. Artinya di bulan 1 itu timnas akan melakukan TC dan Tim Gaipens dan juga Dion Mars ini akan segera menjadi bagian timnas. Tapi ya karena memang posisinya mepet, jelas ya ketiga pemain termasuk Ole Romeni ini akan diserempakkan, dan termasuk di situ sosok Ole Romeni yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Jadi ketiga pemain ini akan diserempakkan nanti ya, dan semuanya sekarang ya prosesnya sudah masuk ya di ini teman-teman Kemenpora ya, kemudian nanti dari Kemenpora ini akan diteruskan ke Kemenkumham ya, setelah ke Kemenkumham ke Setnek dan Setnek kemudian DPR. Nah, ini lagi-lagi menurut saya prosesnya kurang lebih hampir sama ya seperti Kevin Dix dan juga Mesilger serta Eliano. Artinya kita sangat bersyukur ya ketambahan sosok Ole Romeni ini karena kita masih memiliki 5 laga sisa ya kalau dilihat ya. Untuk di pertandingan leg 2 ya, maksud saya ini kita masih memiliki 5 laga sisa. Kalau kita mau aman ya agar bisa lolos di Piala Dunia ya, apalagi kita ditargetkan menempati peringkat 3 dan juga 4 ya. Jadi kalau mau aman jelas kita harus
memiliki 2 kali kemenangan ya. Kalau bisa lebih aman lagi 3 kali kemenangan. Jadi kalau melawan Arab Saudi kita menang, kemudian lawan China kita menang ya di GBK, dan juga lawan Bahrain kita menang. Kalau kita 3 kali menang, kemudian 2 kali seri saat menghadapi Jepang dan juga Australia ya, ini kita ada kemungkinan ya untuk bisa di peringkat 3 atau 4. Peluang itu masih ada, tapi tipis sekali asal timnas Indonesia tidak meleset. Kalau meleset ya jelas kita akan di peringkat 5 atau 6. Karena memang lagi-lagi tonton, untuk berada di peringkat 3 dan juga 4 itu menurut saya sangat sulit. Karena kalau dilihat ya, ini bukan berarti materi pemain kita yang buruk ya. Tapi kalau kita melihat dari tim yang ada di grup ini, Jepang jelas on fire dengan 13 poin. Tapi Australia ya, kemudian Arab Saudi, kemudian Bahrain ya, itu poinnya sama semua teman-teman, 6 semua ya. Dan kalau dilihat ya, saat ini memang di peringkat itu sangat ini teman-teman ya, sangat tipis kemungkinan bagi Indonesia untuk bisa ya mengalahkan Australia di kandang nanti ataupun Jepang. Tapi kita masih ada kemungkinan ketika melawan Arab Saudi ya, kemudian Bahrain dan juga China. Ini yang bisa jadi kemungkinan kita jadi dengan adanya Ole Romeni. Ini sangat diharapkan sekali agar dirinya bisa memecah kebuntuan timnas Indonesia yang selama ini sudah menjadi PR. Walaupun kalau dilihat kita sudah memiliki pelatih striker ya, tapi kalau dilihat lagi-lagi di lini tengah ya dan juga lini depan, ini ada beberapa koreksi yang menurut saya harus segera dibenahi oleh Shin Tae-yong. Ya, pertandingan lawan Jepang kita harus lupakan ya. Kita harus fokus ya bagaimana membangun chemistry, karena kekurangan kita ya. Ya jelas ini chemistry yang belum dapat. Jadi ya dengan adanya Ole Romeni, dan juga ini ada kabar terbaru ya bahwa PSSI akan merencanakan, perlu digarisbawahi ya, merencanakan TC ke pemain timnas Indonesia senior agar terbangun chemistry-nya. Dan menurut saya ini bagus sekali. Kalau memang targetnya serius, menurut saya TC-nya juga harus serius. Karena kalau kita melihat ya persiapan tanggal 10, main tanggal 15, kemudian tanggal 10 pun itu kurang lengkap pemain-pemainnya, sehingga persiapan itu juga kurang. Nah, ini momen yang tepat, semoga saja Shin Tae-yong ya, kemudian PSSI, kemudian para pemain timnas Indonesia dan juga Ole Romeni terkhusus ini ya, segera untuk bisa menyatu agar bisa membantu timnas untuk berada di peringkat 3 ataupun 4. Nah, bagaimana menurut kalian teman dengan sosok Ole Romeni ini? Dengan selesainya bulan 12, kemudian nanti ada pertandingan lagi bulan 3, apakah kalian yakin ya timnas Indonesia ini mampu untuk bisa meraih 2 kemenangan, 2 kali imbang ya, untuk bisa mengunci di peringkat 3 atau 4? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.